Selamat menyaksikan. Aku tidak mau melakukannya lagi. Aku tidak mau. Aku malu. Malu dengan teman-teman di sekolah. Semua menjauhi. Sengaja menghindar. Menganggap aku tak pantas bergaul dengan mereka. Aku dianggap berbeda. Tak sekeren mereka. Baju dan sepatu yang kupakai tak sebagus gadis-gadis penggemar Blackpink itu. Semula aku menanggapinya acuh tak acuh. Tapi lama-lama Lingga, Kiki, Eza tiba-tiba menghilang dari peredaran. Mereka tak mau bersahabat denganku lagi. Apa arti gelang persahabatan ini? Tak berguna. Ya, Mak. Sebentar. Obat yang mau pesan sudah saya beli di warung. Mas sedang sakit. Sudah hampir sebulan. Aku belum sanggup membawanya ke dokter. Kata orang, biaya berobat di dokter mahal. Apa? BPJS? Dari mana kami membayar cicilan setiap bulannya? Bu Siti yang kerja di puskesmas pernah bilang, iuran BPJS yang menunggak atau tidak dibayar terancam terkena denda. Ya sudahlah, orang susah dilarang sakit. Itulah mengapa sudah sebulan ini aku menggantikan pekerjaan emak berburu karton, koran, dan botol bekas ke warung-warung dan toko. Sering aku memungut barang bekas yang sengaja dibuang sembarangan. Aku tak habis pikir, kenapa orang-orang membuang sampah sembarangan? Tidakkah mereka tahu bahwa tindakan mereka itu akan merusak bumi yang kita tinggal ini? Sementara tong sampah dibiarkan kosong, tak berfungsi sebagaimana mestinya. Sejak Bapak meninggal 5 tahun lalu, malah yang mencari nafkah untuk menyambung hidup. Sempat menjadi buruh cuci dengan upah seikhlasnya. Lambat laun, tenaga emas makin berkurang. Tak kuat lagi mencuci. Kemudian memilih menjadi pemulung. Tak banyak uang yang dibawanya ke rumah. Cukuplah untuk membeli beras, lauk pauk, dan sedikit jajan untukku. Hujan, terik matahari, tak pernah menyurutkan semangatnya. Dengan segala keterbatasan, emak berusaha memenuhi kebutuhan sekolahku. Emak ingin sekali aku jadi guru. Menjadi guru adalah cita-cita emak dulu. Bagaimanapun pedihnya hidup, ingatlah, kamu masih punya Tuhan. Jangan menyerah menggapai cita-cita. Begitu pesan emak. Saat ini, emak sakit keras. Barang-barang ini telah menyelamatkan hidup kami. Pepatah bilang,
sampah satu orang adalah harta bagi orang lain. Dengan barang-barang ini aku masih bisa makan, sekolah, bahkan jika ada uang lebih bisa beli pulsa internet. Lihatlah langit biru ini. Kesanalah matamu harus memandang. Apa yang kamu lakukan sekarang akan menjadi cahaya bagi orang di sekitarmu. Berapa ton sampah yang kau dan telah selamatkan? Jika tidak, sampah-sampah ini akan menguburmu. Kalian pasti bertanya, kenapa aku bisa memiliki handphone Android ini? Iya kan? Kalian pasti curiga. Karena aku anak pemulung. Baiklah, aku akan sedikit bercerita. Dalam rangka memperingati 17 Agustusan tahun lalu, Pak Lurah memintaku mengumpulkan teman-teman untuk mengikuti lomba gerak jalan. Aku ditunjuk jadi kepala regu. Meskipun awalnya ragu, kami berlatih sangat keras. Dan akhirnya regu kami menang. Sambil megang kumisnya, Pak Lurah bilang begini. Aini, kamu hebat. Jempol untuk kamu. Tunggu bonus dari Bapak ya. Nah, jelaskan asal-usul handphone ini. Handphone ini pemberian Pak Lurah sebagai bonus. Tuhan memang maha adil. Di saat dibutuhkan, di saat itu pula Tuhan memberikan jalan. Sampah. 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 Sampah plastik menyebabkan pencemaran tanah karena sifatnya yang sulit terdekomposisi. Plastik membutuhkan waktu 10-20 tahun untuk dapat terurai secara alami. Saat ini Indonesia masih menghadapi krisis sampah plastik. Konsumsi penduduk setiap tahunnya terus meningkat. Tetapi kesadaran untuk mengolah sampah plastik tidak ikut meningkat. Di mana ini? Langit pekat. Pohon mati. Air, di mana air? Haus. Kotor dan bau. Lihat, kedua mata orang itu merah. Kulitnya mengelupas. Jangan mendekat. Pergi, pergi. Kulit air melepuh. Kerongkongan, tak bisa bernafas. Tolong, tolong, tolong. Apakah ini firasat? Tangan kecil ini harus berbuat sesuatu. Apa yang bisa aku lakukan dengan barang-barang ini? Aku pernah mengunjungi pameran kerajinan daur ulang. Di pintu masuk terpajang spanduk bertuliskan, jika tidak dapat mengurangi, maka gunakan kembali, perbaiki, bangun kembali, perbaharui, jual kembali, dan daur ulang. Aku masih mengingat tulisan itu. Jujur saja, saat itu aku belum tertarik mengolah sampah. Dalam pikiranku, sampah adalah sesuatu yang kotor dan menjijikan. Dan menurutku, hasil daur ulangnya biasa-biasa saja. Tak ada yang istimewa. Sekali waktu, aku diajak ibu guru mengikuti workshop. Di sana diajarkan bagaimana cara mengolah barang-barang yang sudah tak bernilai menjadi bermanfaat. Selain bermanfaat, barang-barang itu bisa dijual dengan harga yang pantas. Lalu, mengapa aku harus minder dan malu? Sibuk berimajinasi dengan penilaian orang lain. Cuaca sedang cerah. Aku begitu bersemangat merealisasikan rencana-rencana. Oh iya, tanggal berapa sekarang? 17.
izinkan ruang tamu ini untuk dijadikan galeri sekaligus tempat pelatihan. Hasil daur ulang sampah akan terpajang rapi di sini. Tunggu dulu. Bagaimana kalau meja ini diletakkan di sudut sebelah sana? Bagaimana menurut kalian? Cocok? Bilang saja kalau tidak cocok. Aku akan mengajak tetangga dan teman sekampung untuk bergabung mendaur ulang sampah-sampah ini. Siapa? Sebentar! Oh, terima kasih ya Pak. Sampah-sampah ini saya terima dengan senang hati. Semoga warung Bapak semakin laris ya Pak. Sekarang, aku tak perlu lagi memungut barang bekas ke warung atau toko. Mereka dengan senang hati mengantarnya ke rumah. Semua orang di lingkungan ini akhirnya memiliki kesadaran memilah sampah dari rumah. Ini kemajuan berarti. Melalui postingan media sosial, aktivitas daur ulang sampah lebih banyak ditonton orang. Semoga saja hal sederhana yang aku lakukan dapat menginspirasi teman-teman sebayaku. Tapi, handphone ini harus dijual untuk biaya berobat emak. Obat yang aku beli di warung sudah tak mampu mengobati. Kalian sudah datang? Ayo silakan masuk teman-teman. Ini contoh barang yang kita buat. Vas bunga ini terbuat dari lintingan koran bekas. Cukup mudah membuatnya. Halo? Iya betul Pak, saya ini. Iya betul Pak. Kapan jadwal pamerannya ya Pak? Baik Pak, akan saya usahakan. Baik Pak, terima kasih. Teman-teman, kita mendapat undangan pameran bulan depan. Yes, kerajinan daur ulang kita akan dipajang bersama karya perajin daur ulang lainnya. Ini kesempatan baik. Ayo lebih giat lagi, lebih kreatif lagi. Saja mengantar emak pergi ke dokter. Penyakit emak sebenarnya membutuhkan penanganan khusus. Tapi emak bersikeras ingin pulang. Di perjalanan pulang, emak sempat berbisik. Ai, kamu pahlawan emak. Mataku berkaca-kaca. Aku pun membalas ucapannya. Ai bangga sama emak, karena pahlawan sesungguhnya adalah emak. Oh iya, Lingga, Kiki, dan Eza hari ini berjanji datang ke rumah. Mereka akan menyumbangkan botol plastik bekas yang telah dikumpulkannya. Mereka juga akan membantu mempublikasikan hasil kerajinan daur ulang ini. Ternyata mereka tidak benar-benar meninggalkanku. Lingga, Kiki, Eza, we are best friend deh. Forever. Tuhan, terima kasih telah mengembalikan hari-hari baik kepadaku.